Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya mau ngevlog saja. Saya mau sidak tentang kebersihan asrama. Bagaimana kondisi asrama anak-anak atau tempat tidur anak-anak setelah beberapa bulan mereka datang ke sini. Apakah asramanya masih bersih atau mungkin kotor? Dan sekarang anak-anak posisinya sedang melaksanakan kegiatan PAT atau penilaian akhir semester. Jadi anak-anak tidak tahu kalau saya mau mengadakan sidak, bahkan apalagi saya bikin vlog ini. Seperti apa keadaan asramanya, apakah bersih ataupun kotor? Kita lihat saja asramanya, mari ikuti saya. Oke, pertama bisa lihat sini Mas. Kita memang ngajak anak-anak untuk, kalau kita bahasanya parkir sandal ya. Jadi anak-anak sandalnya itu saya parkirkan itu menghadap keluar dan dirapikan seperti ini. Jadi anak-anak sekarang lagi pada lagi pada tes sandalnya, ternyata dia rapi. Oke, kita coba masuk ke dalam. Oh ya, ini asrama kelas 12 Putri. Asrama kelas 12 Putri. Kita lihat. Kita nyalakan lampunya. Ya, ini asrama kelas 12 Putri. Posisinya seperti ini ya ranjangnya. Dan memang kita satu anak itu satu ranjang. Dan ini kondisinya lantainya Mas. Ini anak-anak nggak saya bilangin kalau saya mau sidak di asrama, saya nggak bilangin. Cuma kadang memang saya 2 minggu sekali saya ini saya selalu sidak kayak gini, tapi nggak mesti bikin video. Baru kali ini saya bikin video supaya masyarakat atau mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah tahu kondisi tempat tidurnya putra putri jenengan yang ada di sini gimana. Oke, kemudian ini ada buat alat makan mereka taruh sini. Kemudian ada sapu, ini lemari anak, ada lemari. Terus kemudian ini lemari anak-anak semua. Ini baju kotor kayaknya, ini baju kotor ini. Terus ini tropi apa sih? Tropi kebersihan kelas kalau nggak salah, ini tropi kebersihan kelas. Oke, ini terus kemudian ranjangnya. Ini kondisi ranjangnya. Ini atas ranjang juga tempat tidur, ini bawah tempat tidur. Ini kelas 12 ya tadi ya, kelas 12 pakai jarit ya. Oke, ini nggak dipakai, ini nggak ada penghuninya, jadi anak-anak memanfaatkan ini buat buat naruh barang. Kemudian oke, ini terus kemudian ini paling belakang, ini ada tempat alat kebersihan. Ini baju kotornya anak-anak. Ini buku-buku anak-anak ya. Kalau anak putri memang cenderung dia agak print ya, atau agak sedikit bersih. Kalau anak laki-laki memang ada sedikit ekstra buat kita memberikan pembinaan tentang kebersihan. Oke, ini keadaan tentang asrama kelas 12 Putri. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke asrama kelas 10 Putri dulu. Yuk, ikuti saya. Oke. Ya. Sekarang kita mau ke asrama kelas 10 Putri. Masih sama. Sandalnya masih sama, dia kayak gini. Maksudnya cara parkirnya dia seperti ini. Dan anaknya lagi di sana.
Dia nggak tahu kalau saya bikin video. Oke, kita masuk. Sebenarnya ini tempat sandal sepatu, cuma ini masih belum muat, jadi kadang ditaruh sini. Sama ini kursi-kursi mungkin anak-anak digunakan buat pakai sepatu kali ya, jadi taruh sini. Oke, kita coba masuk ke dalam. Masuk ke dalam, apakah lebih bersih atau mungkin lebih kotor dari yang asrama tadi, kita lihat. Oke, masuk. Oke, ini asrama kelas 10 putri ya. Ini sandalnya jadi anak-anak mungkin ada dua. Sandal yang buat di luar sama sandal yang buat ke kamar mandi. Itu ada kamar mandinya, terus ini tempat buat jemur, meniriskan baju. Itu ember-ember ember-ember anak-anak buat nyuci. Kamar mandinya ada 3. Sini lemari. Nah, untuk ini lemarinya dia taruh di sini, nggak di dalam tempat tidur. Mereka taruh di sini karena memang ada ruangan. Ini lemari anak-anak, baju kotornya di sini. Ini kelas 10 ya, beda sama kelas 12, sedikit rapi kelas 12. Cuma kalau ini masih perempuan ada sedikit lebih bersihan lah. Oke, terus ikutin lagi. Ini sekarang ke tempat tidurnya. Kita nyalain. Oke, ini untuk tempat tidurnya kelas 10 ya, masih sama, ada rak piringnya. Ada rak piring, ada yang makan belum habis, mungkin mau berangkat sekolah cepet-cepet atau gimana nih. Ada kelas 10. Nah, ini ada tempat makanannya, gelas, kemudian ada dispenser. Sini ada air panas sama air dingin ya, mungkin buat kalau anak-anak pengen minum air dingin, minum air panas, bisa pakai dispenser ini. Terus kemudian ini ranjangnya. Ini ranjang untuk kelas 10. Jadi sini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kalau bila kebetulan ini spraynya atau kasurnya itu dia bantalnya itu bantal khusus gini. Bantalnya itu pakai busa juga. Jadi saat di sini itu jadi nggak lebih rapi. Dan sebenarnya ini tuh gandeng bantalnya, tapi ini dibikin yang terpisah. Kadang kalau misalnya terpisah itu kelemahannya anak-anak buat lempar-lemparan kalau anak laki-laki, kalau perempuan sih nggak terlalu. Oke, ini untuk tempat tidurnya. Ini juga sama. Ini mungkin pakai tas ya. Belakangnya ini ada namanya Nur Hikmah. Kita nyalain. Oke. Ini terus ini ada apa sih? Wah, struktur asrama. Ini struktur asrama. Terus kemudian ini mungkin tempat buat nyetrika kali ya si anak-anak. Ini dia kalau nyetrika baju di sini. Oh ya, mengstop kontaknya ini sih. Dia buat nyetrika baju di sini. Terus kemudian ini tempat tidurnya juga. Berarti ini satu ruangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ruangan. Ada 12 ranjang. Ini cara dia ngelempit ngelempit selimut. Oke, ini untuk keadaan asrama kelas 10 putri ya. Sekarang kita lanjut lagi ke asrama kelas 11 putri. Oke, dan menurut saya sih ini cukup bersih ya, menurut saya itu cukup hampir sama yang kelas 12. Kita lihat yang kelas 11 apakah lebih kotor atau lebih bersih, kita lihat. Yuk ikuti saya, matiin dulu. Oke, kamar mandi. Kita lihat kamar mandi dikit. Oke, ini kamar mandinya. Ini ada 12 anak ya. Ada 12 anak, di sini ada 3 kamar mandi. Jadi satu kamar mandi itu ada 4 anak.
Jadi kalau 4 anak itu, misalkan kamar mandi ini 1, 2, 3, 4 anak, ya udah dia mandinya di sini terus, nggak mandi di situ. Jadi ini dijaga oleh 4 anak, dijaga oleh 4 anak, dijaga oleh 4 anak. Oke, itu kamar mandinya di dalam. Kondisinya bisa di view di dalam mas videonya. Di dalam kamar mandinya. Oke, cukup. Yuk kita lanjutkan untuk yang di asrama kelas 11 putri. Kelas 11 yang putri, untuk jumlah kelas 11 putri tidak banyak, jadi ruangannya agak lebih kecil. Sandalnya masih sama kayak gini ya, sandalnya masih sama, aturannya sebenarnya ada ini, tapi nggak tahu anak-anak malah nggak tahu ditaruh di sini, malah taruhnya di sini. Oke, kita lihat di dalamnya apakah lebih bersih atau lebih kotor. Oke, kita lihat ini kayaknya sedikit lebih kurang rapi ya, bisa dilihat ini. Saya bikin video apa adanya karena saya nggak bilangin anak kalau saya mau sidak. Ya namanya sidak ya, inspeksi mendadak ya, nggak mungkin ngomong ya. Ini kesalahan nih anak-anak nih, harusnya dilempit kayak tadi teman-temannya kayak gini. Kur ini sedikit mending karena disantolinya di sini, nggak yang lumbruk kayak gini. Ini di sini masih ada kayak gini nih, apa ya, kayak apa sih ini, selimut atau apalah yang nggak dilempit gitu, dikelumbrukin lah bahasa Jawanya. Masih ada yang kayak gini. Tapi untuk lantainya kayak gini ya cukup lah, mending. Terus kemudian lemarinya, untuk lemarinya dia ini sama ini. Untuk tempat makannya dia ini, dia untuk rak piringnya langsung di sini. Karena ini sebenarnya ruangannya itu dulu bukan bekas sih, disetting untuk dapur, tapi kita kekurangan ruangan untuk asrama, jadi kita manfaatkan untuk kegiatan asrama. Tapi malah ini bermanfaat buat anak-anak, ngaruh makanan, sama ini buat nyetrika. Ini lemarinya ya, dibanding yang kelas 11 sama kelas 12 ini sedikit lebih kotor ya. Bukan kotor sih, kurang rapi aja. Ini banyak yang kayak gini. Cara ngelempitnya juga agak beda ya, karena memang karakter anak kelas 11 itu sedikit lagi masa transisi lah, jadi memang kalau kelas 11 sedikit agak lebih ekstra baik putra maupun putrinya. Kayak termasuk kayak sandal ini sandal masuk ke kamar mandi, tapi dia nggak ditata. Oke, lihat dari jauh aja mas, saya pakai kaos kaki basah. Untuk kamar mandinya ini, kamar mandinya anak-anak yang kelas 12 yang sana aja. Oke, kita lanjut lagi. Dan setelah ini kita mau datang ke asrama yang putra. Kita mau datang ke asrama yang putra seperti apa? Apakah hampir sama bersihnya seperti ini, atau bahkan lebih kotor dari ini? Yuk ikuti lagi perjalanan berikutnya. Untuk MA dari luar udah sedikit berbeda ya pemandangannya sama yang putri. Apakah di dalamnya seperti apa keadaannya? Yuk kita masuk ke dalam. Oke, baru masuk kita udah kesambut sampah di sini ya. Mungkin tadi pagi-pagi anak-anak sarapan belum sempat dibuang. Ya, kita buangin dulu. Oke, kita masuk ke dalam.
Oke, untuk putra sedikit pemandangannya ternyata berbeda ya. Yang paling susah itu ini, model-model baju yang kayak gini, kelumbruk-kelumburukan kayak gini. Sebenarnya kalau siang atau pulang sekolah atau itu tuh sering-sering sama pembina asrama itu dirapikan. Cuma karena pemakaian baju kan pulang sekolah ganti, terus habis mau maghrib ganti, jadinya kayak baju yang disampirkan gini kayak gitu itu cepet banget. Udah dirapikin balik lagi, rapikin balik lagi. Oke, yang ini putra, tempat tidurnya juga berbeda sama anak putri. Ini juga sama, lemari juga sedikit ada anduk di sini, ada itu di sini, pada buka gitu ya. Buku-buku di bawah, ini apa adanya. Saya memang nggak bilang ke anak-anak, jadi ini kondisi anak-anak kalau misalkan saya sidak. Kalau saya sidak itu apa namanya, keadaannya seperti apa. Terus kita lihat sebelah sini ada kamar juga. Oke, kalau untuk anak laki-laki dia agak kreatif ya, bikin kayak gini. Tuh maksudnya mungkin dia silau kali ya kalau tidur. Ada tuh. Ini. Dan ini kita perlu ada pembinaan buat anak-anak untuk ngatur ruangan supaya menjadi lebih bersih lagi. Oke, ini keadaan asrama kelas 12. Kelas 12 ini kelas putra ya. Campur. Untuk yang putranya keadaannya kayak gini apa adanya, dan sedikit lebih kotor daripada asrama-asrama yang lain itu tadi. Dan semua video atau review atau apa namanya yang tadi sudah ditampilkan itu tanpa rekayasa, karena kita juga tidak bagus-bagusin, kita ngerapiin gitu, enggak, apa adanya. Dan nanti besok kita lihat ini adalah keadaan asrama putra sebelum kita kasih pembinaan. Nanti kita review lagi kegiatan atau review lagi keadaan asrama kelas putra ini untuk yang madrasah aliyah setelah kasih pembinaan. Oke, closing sini. Terima kasih, cukup itu aja video hari ini. Banyak salah, mohon maaf. Dan video ini kita bikin tanpa ada tujuan apapun, hanya sebagai jalur informasi saja tentang keadaan asrama di madrasah kami untuk Bapak Ibu, wali santri dan masyarakat yang ada di luar. Tujuan kita di dalam pendidikan itu adalah merubah yang tidak baik menjadi baik. Artinya, jika kondisi putra-putri kita kondisinya belum baik, itu adalah sebuah proses supaya anak itu bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dengan putra-putri panjenengan atau putra-putri Bapak Ibu dan dengan pembinaan sidak kali ini nanti bisa lebih bersih lagi asramanya. Terima kasih, cukup pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.